وصل إلى معلم الذي كانت الشيء أحمد العشر تبعنا الله بأوله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل. Idza adzana, ketika ada sapa awal muadzin tukang adzan yaumal jumu'ati, bukan Jumat tapi Jumu'ah ya. Jumat itu ya karena lisan Indonesia jadi Jumat, aslinya Arabnya Jumu'ah ya. Yaumal jumu'ati harumal haram apa al-amalu, beramal, bekerja. Amal itu maksudnya cari nafkah, itu bukan amal bekerja yang lain. Berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-amal itu al-bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Ta'lamun atau ta'malun? Ayo. Kita tonggal ini. Buka Quran. Ta'lamun sebelumnya, ta'malun ayat apa sebelumnya? Sebelum ayat tadi ta'malun idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apa ayat sebelumnya? Ayo betul satu ayat. Coba lagi nih, hari sendiri. Ya Allah. Ganti Toha, apa? Apa? Ayat sebelumnya. Coba dimulai dari awal. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya toh? Nah ini ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Idza adzana al-mu'adzinu yaumal jumu'ati harumal amal. Coba itu mundur satu ayat, mundur dua ayat itu. Kalau bisa itu kafir itu ya, apa mungkin. Nah, itu kalau mungkin. Kalau maju kan biasa. Saya dulu orang kalau dia akan hafal alfiyah itu kalau dari belakang, kalau dari depan biasa. Mundur dari belakang. Allah bayarham Nisan Suri Badawi itu ngaji tahunnya cuma al-Jurumiyah, fikirnya cuma Fathul Qorib, tidak pernah lebih dari itu. Tapi beliau kan ulangnya Fathul Wahab segala macam. Ngaji Jurumiyah itu tapi beliau hatam bolak-balik dari depan belakang ke depan. Itu namanya hatam betul. Kalau cuma urut, kalau bisa kan baca Al-Quran ini Kulautul Bernas, Kulautul Falak, Kulautul Budur. Wah itu bagus apa? Itu per ayat, per surat. Nah kalau per ayat kan lebih lagi ya. Maju mundur. Itu namanya tanggung renteng bahasanya. Ada metode terbaru itu. Menghafal Al-Quran cukup dalam waktu 2 bulan. Wah, hebat ya. 2 bulan standar, maksimal 4 bulan. Itu yang sudah ada yang menerapkan dan berhasil.
Caranya apa? Al-Quran itu kan cuma 600 halaman. Kalau sehari 5 halaman, 600 bagi 5 berapa? 6 bagi 5 120 hari. 120 hari kan 3 bulan. Itu kalau 5 halaman. Kalau 10 halaman kan cuma 50 hari. Ya toh? Toh? Loh, gimana kalau yang perempuan? Gak apa-apa. Niatnya bukan dia hafalan, zikir. Jadi bisa Al-Quran per hari 5 halaman. Tapi caranya jangan hari ini 5 halaman, besok 5 halaman nambah 3. 5 halaman itu diulang dari halaman pertama tambah 5 jadi 10. Setoran hari ini 5 halaman, setoran besok 10 halaman, besoknya lagi 15 halaman. Nah gitu. Kalau nggak gitu hilang itu. Setor 5 halaman, 5 halaman pertamanya hilang. Itu namanya tanggung renteng. Kalau di taklim kan begitu cara murojaah. Konsep taklim itu caranya begitu. Nah, hari keempat itu mulai melangkah ke halaman kedua, tidak lagi halaman pertama. Dua bulan selesai. Ayo mau dicoba kan di sini? Wah, pusing banyak tugas. Nah, kalau kamu hafal Quran semuanya lewat itu. Ya. Itu saya kemarin baru dapat tuh. Pertama, mosok, ya ternyata ada buktinya, banyak. Nah, memang kalau serius bisa. Ya kecuali maksiatnya lumpuh, nah, itu yang susah itu nafal itu ya. Ya, kalau masih aku tuh cepat. Secara teori, kalian ngulang takrir 2 bulan selesai, 2 bulan ngulang, bulan kelima, bulan keenam sudah baca sekali duduk. Itu saya percaya karena ada buktinya, ada pesantren yang menerapkan metode itu dan berhasil. Anak-anak saya insyaAllah lakukan. Idza adzana al-mu'adzinu yaumal jum'ati haruma al-amal. Maka diharamkan, haram dari melakukan perbuatan amal. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah. Idza ataita idza nalikani arab menekani, mendatangi sapa sira. Idza ataita idza hendak melaksanakan sira madja'aka ing tempat tidur sira. Ketika kamu mau tidur, fatawadda, maka wudu'lah. Ojo langsung glendang bilang fatawadda, maka wudu'lah sapa sira wudu akalis sholati ing kaya olehne wudu sholat. Artinya apa? Sebelum kamu tidur coba kamu wudu seperti halnya kamu wudu mau sholat, sempurna wudunya. Lalu bagaimana baru memulai tidur tentu dia wudu lagi. Itu mudawamah, itu memang godaannya besar. Tapi kalau kamu bisa paling tidak coba kamu setiap ke kamar mandi wudu. Jangan sampai keluar dari kamar mandi tidak wudu. Paling tidak itu. Eman kamu masuk kamar mandi tidak wudu. Kepek betul. Coba minimal setiap masuk kamar mandi keluarnya wudu. Coba dimulai dari itu. Dengan mulai lagi. Artinya keluar kamar mandi kentut ya nggak usah balik lagi. Ya tapi kalau kamu mau bagus itu. Paling tidak dicoba setiap masuk kamar mandi tekad kamu harus keluar dalam keadaan suci. Itu ya. Coba bismillah. Biar bersih. Wudu akalis sholat tumpal tolci. Pokok kare turu miring sirah. Ala syibkika ing atase apa ini?
sebelah sini ini apa namanya? Kalau ini dada depan, punggung, sini apa namanya? Apa? Ayo, cara Jawa. Hah? Ini dada, ini punggung, ini apa? Oh. Hah? Apa itu ini? Ini mau berdiri saja. Wes, bahasa Indonesia-nya ada nggak? Malah lebih susah ya. Indonesia itu malah susah. Bahasa Jawa. Apa ha? Ini apa namanya? Hah? Kalau depan dada, belakang punggung. Sini. Hah? Apa? Dulu apa? Hah? Belikat. Apa? Sikut. Hah? Apa sih? Terus kan ngerti. Cara Jawa ini apa ini? Tahu tuh maksud saya? Ya, kalau ini dada, ini punggung, yang ini nih, samping di kanan kiri namanya apa? Apa? Rusuk ini, rusuk ini, lurus ini loh, seret. Tuh kalau dada kan ini seret, dada, seret, punggung. Nah ini loh, pas samping loh. Apa tadi? Hah? Apa? Apa Del? Loh, kok kau loh, kosakata tadi. Terus disebutnya apa? Ala syikika ingatasi ini siro. Apa ya? Mau ditulis apa? Ayo, mau ditulis apa? Hah? Ditulis apa coba? Apa digambar? Kayak baju sebelah sini. Hah? Apa Dre? Bahasa Betawi Dre? Apa Dre? Kerak telur. Apa Dre? Sini Dre. Allah karim. Kalau kamu gatal sininya disebut gatal seperti gatal sebelah sini. Ayo. Aku gatal sebelah sini. Terus ini apa? Allah. Syikika. Ini. Kalau bahasa itu ya paling dijelaskan posisi ya, sisi. Sisi itu kan tidak menentukan ini. Ini juga sisi depan, sisi belakang, ya kan? Sisi samping, sisi itu letak dhorof itu. Tapi nama ismul makannya apa? Kalau dhorof itu kan cuma menunjukkan letak. Syikika sisi. Sisi itu bisa sisi depan, sisi belakang, sisi samping. Nah, ala syikika al-aimani. Nah, ini coba kamu ada namanya kan enak langsung. Balung kanan, yora dan bisa. Balung kiri. Apa Cirebonnya, Jerman? Hah? Ada juga. Ini kok kehabisan kosakata. Sumpakul maka berdoalah. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Allahumma do Allah aslamtu kula pasrah sapa ingsun wajhi wajah ingsun ilaika maring Jumatara panjenengan wa fawwadtu lan memasrahkan sapa ingsun. Jadi gini, tafwid itu ada unsur aktif, menyerahkan. Kalau taslim itu pasif, ya terima apa adanya lah. Itu bedanya ya. Aslam itu ya sudah pasrah saya. Tidak ada unsur aktifnya.
Tapi wa fawwadtu ada unsur aktif, melakukan, menyerahkan, menyampaikan sesuatu milik kita diserahkan pada orang lain, kemudian fawwadha yufawwidu. Kalau taslim ya diem aja, pasif, menerima apapun yang akan kita terima. Nah, Indonesia ada nggak bedanya itu? Pasrah pasif, wa aslamtu lan pasrah pasif, wa fawwadtu lan pasrah aktif, betul gitu. Nah, wa aslamtu pasrah nerimo sapa ingsun wajhi, pasrahkan wajhi ilaika, wa fawwadtu amri, nah menyerahkan, wa fawwadtu lan menyerahkan sapa ingsun amri ing perkara ingsun ilaika maring wa alja'tu dhahri ilaika. Wa alja'tu apa biasanya? Tuksi akal itu apa? Memindahkan, mengungsikan sapa ingsun dhahri ing punggung ingsun ilaika maring panjenengan. Raubatan krono pingin, wa rahbatan lan wedi ilaika dumateng panjenengan. Raubah dan rahbah. Rohibah ila, kalau rohibah an itu benci. Faman rohibah an sunnati itu kalau mutaati an itu benci. Kalau rohibah ila artinya senang. Makanya ini kan rohbatan ilaika. Kalau rohbatan artinya apa? Takut memang. La malja'a orang-orang tempat bungsi iku maujud, wala manjalan orang-orang tempat yang bisa menyelamatkan bingka saking panjenengan illa ilaika, kecuali ilaika maring anjuran. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Allahumma do Allah amantu iman sapa ingsun bi kitabika kalawan kitab panjenengan Al-Qur'an alladzi kang anzalta nurunaken sapa panjenengan ing ladzi wa nabiyyika lan beriman kepada nabi panjenengan alladzi kang arsalta utus sapa panjenengan. Nah, ini dibaca ketika mau tidur, bukan ketika sudah bangun tidur lupa baca ini, tidur lagi nanti. Nah, ini. Nah, kalau sudah begitu kan sama dengan bersyahadat kan, ya. Artinya kalau toh pun ingat tidur itu gak ada bedanya dengan mati. Miniatur mati itu tidur itu, ya kan? Kita tidak mampu menguasai tubuh kita, ya. Tidak punya kemampuan, kemampuan diri kita untuk menguasai diri kita itu sudah tidak ada. Itu namanya kondisi mati. Tidak ada kemampuan sudah. Cuma oleh Allah dikembalikan sehingga kamu bisa bangun. Betul? Kalau tidak dikembalikan ya salam. Gak ada bedanya antara tidur dengan mati, itu gak ada bedanya. Bedanya kalau tidur dikembalikan kemampuan itu, kalau mati diambil sudah permanen. Sama-sama tidak punya kemampuan. Kamu diapa-apakan kan diem toh. Bahkan sering orang bikin usir orang tidur dikasih apa, garam gitu ya. Ada yang usir begitu juga. Bisa. Jadi diharapkan, ini hebatnya Islam. Kita mau tidur pun itu pamitan dan bersyahadat kepada Allah. Bersyahadat, takut-takut ini tidur terakhir, tidak dibangunkan oleh Allah, tidak dikembalikan. Ya salah. Nah, kalau tidur sudah wudu terus baca doa ini dan ini tidur terakhir, nah kita dalam keadaan husnul khotimah. Baca Allahumma aslamtu. Ini rawahul Bukhari wa Muslim. Ini yang beriwayatkan Asy-Syaikhan. Ya. Artinya apa? Di kitab Al-Jami'us Shahih dan kitab Shahihul Muslim ada hadis, terdapat hadis riwayat yang redaksinya seperti ini.
Wah, ini hadis sudah kedudukannya setelah Al-Quran. Hadis sahih ya. Sudah muttafaqun alaih. Idza arada Allah bi'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi wa idza arada Allah bi'abdin syarran ja'ala faqrahu baina ainaihi. Idza arada dalam nalikani menghendaki sapa Allah menghendaki bi'abdin kalangan hamba dikehendaki khairan ing kebaikan, maka ja'ala menjadikan sapa Allah ghinahu ing suge abad kayanya orang itu fi nafsi. Kalau Allah menghendaki hambanya baik, maka jiwanya oleh Allah dibuat kaya. Kaya itu artinya apa? Orang kaya kan tidak butuh. Namanya orang kaya karena saya sudah punya. Itu disebut orang kaya. Kok sudah punya masih butuh? Nah, namanya orang miskin. Orang miskin itu menganggap dirinya tidak punya, tidak butuh. Meskipun sudah banyak yang dia miliki, kurang aja, ya dia mental miskin. Itu bagian dari siksaan Allah bagi orang yang tidak mau bersyukur. Jadi punya apa saja kurang terus. Kenapa? Karena tidak mau bersyukuri apa yang dia miliki. Dia selalu melihat kenikmatan itu ada pada orang lain. Kan tersiksa sekali orang seperti itu. Otak banting dari uang, selama uangnya tidak bisa menikmati uang. Kenapa? Sudah uangnya banyak, melihat yang lebih banyak lagi, kurang lagi. Akhirnya belum sempat menikmati apa yang dia usahakan. Itu bagian dari siksa Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka orang yang tidak bisa bersyukur, mensyukuri apa yang dia miliki, akan Allah siksa. Adzabun inna adzabi lasyadid. Ini wa tuqahu fil qalbihi, ya. Kalau Allah menghendaki hamba itu menjadi hamba yang baik, maka jiwanya Allah buat kaya, berasa cukup sudah, sehingga tenang hidupnya, tidak lirik kanan kiri, tapi fokus ke depan, gak terpengaruh temennya punya apa, gak pingin, ya, saya sudah punya, meskipun tidak punya apa, tidak butuh. Saya tidak punya mobil, saya tidak punya pesawat, karena saya gak butuh, jadi gak pingin, nah kayak gitu. Contohkan seperti ini misalnya, itu paling enak, yang besar sekalian, kayak saya itu, saya nggak punya pesawat, nggak punya helikopter, tapi saya nggak terganggu kan meskipun nggak. Kenapa? Saya nggak punya, saya kaya, saya nggak ingin. Nah coba yang remeh, coba contohkan yang remeh. Saya apa namanya, sepeda motor. Ada sepeda motor yang lebih baik. Saya sepeda motornya biasa aja. Saya tidak merasa terganggu dan tidak merasa ingin punya sepeda motor yang lebih baik. Kenapa? Saya sudah merasa cukup dengan sepeda motor. Saya punya mobil, ya sudah. Ada mobil lebih baik, lebih mewah, tidak ada. Kenapa? Sudah cukup dengan ini. Enak hidup kan? Coba kalau saya punya mobil, tapi yang dilihat mobil orang lain, jadi pakai mobil sendiri nggak pernah nikmat. Terus pakai mobil sambil mengelamun, Tuhan kan pakai mobil itu ya. Wah gitu terus. Kapan kita menikmati yang kita miliki? Nah, itu siksaan dari Allah, dibuat fakir dalam jiwa kita. Wa tuqahu fi qalbihi, dan rasa takwa li abad fi qalbihi. Takwa itu artinya khasyatullah, takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu membuat kita terbentengi hidup kita. Kenapa? Seolah-olah ka'annahu yara wa illam takun tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Wa idza arada Allah bi'abdin syarran, sebaliknya idza arada Allah bi'abdin, ketika menghendaki sapa Allah bi'abdin, kalau hamba menghendaki syarran yang jelek,
ja'alahu, kau menjadikan Allah faqrahu, kefakirannya abad, baina ainaihi, antara kedua mata. Ya, kalau dia dikehendaki tidak baik oleh Allah, maka ujiannya apa? Siksaannya, azabnya Allah, dia disitu dibuat fakir, ya, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Alhamdulillah. Ya, lalu tersiksa hidup itu. Kalau kita tidak pandai bersyukur, itu hanya menyiksa hidup kita. Pandailah bersyukur. Makanya rumus kebahagiaan itu berkorelasi positif dengan tingkat keinginan. Semakin tinggi tingkat keinginan seseorang, semakin kecil tingkat kebahagiaannya. Kalau kamu ingin bahagia, kurangi rasa inginnya. Semakin sedikit keinginan kamu, kebahagiaanmu semakin banyak. Nah itu ya, caranya begitu rumusnya. Kalau kamu ingin lebih besar, ya bahagiamu akan menjadi semakin berkurang. Kenapa mau kapan bisa sempat bahagia? Kalau kamu ingin terus, lalu kapan kamu menikmati apa yang kamu punya, kamu miliki? Ya, maka kurangi rasa ingin itu, maka akan bertambah bahagia kamu. Ya, idza aradallahu bi'abdi al-khaira ajjala lahul uquba wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.